Suara aku yang ini jelas gak, Jelas. Kang? Atau aku Jelas. pakai headset bentar ya? Yang ini jelas, teman-teman. Jelas. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق Allahul Azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan
Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Fakih yang telah membacakan ayat Al-Quran beserta dengan artinya ya. Jadi mengingatkan lagi nih kepada kita semua bahwa sebentar lagi, insya Allah mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan ya. Eh, Tinggal menghitung hari. Dan mungkin di kampus-kampus kalian juga udah rame nyiapin program Ramadannya. Di Salman ada P3R, di UGM ya, ini aku udah lagi di UGM, ada Ramadan di kampus atau RDK ya, ngundang banyak sekali pemateri dari berbagai macam kalangan yang menurut aku cukup menarik untuk disimak sebenarnya. Tapi kayaknya aku agak sulit untuk menyimak di sana karena masih ada dede bayi yang harus dijaga juga di rumah. Em, Ya, dan mungkin di kampus-kampus kalian juga ada. Dan mudah-mudahan ini bisa kita usahakan jadi Ramadan yang terbaik, apa namanya, untuk kita ya, untuk bertransformasi menjadi manusia yang baru setelah Ramadan ini selesai. Kalau misalnya apa namanya, kita ngibaratin ini ya, fase metamorfosis kan, kalau ulat itu fasenya dia tuh makan ya. Dan fase puasa itu ketika dia jadi kepompong, ketika dia jadi kepompong tuh dia nggak makan, dia apa namanya, mengolah dirinya gitu untuk bisa menjadi sesuatu yang baru, yang mungkin sebelumnya kan banyak orang yang jijik sama ulet ya, tapi ketika dia udah jadi kupu-kupu banyak disanjung, indah, ngasih banyak manfaat ya, penyerbuka dan sebagainya ya. Sementara kalau ulat itu biasanya identiknya ke hama, menjijikan ya, bikin gatal dan sebagainya. eh Alam aja mereka ya, dalam hal ini mungkin ya bisa dilihat sebagai proses berpuasanya mereka untuk bertransformasi jadi sesuatu yang lebih bermakna, dan mungkin kita juga bisa menjadi orang yang seperti itu. Kita mau jadi orang yang kayak gimana setelah Ramadan, dan kita saat ini tuh sedang berada di titik mana nih sebelum Ramadan? Apakah ada banyak hal yang apa namanya, yang masih kurang dalam diri kita untuk dan perlu untuk di-upgrade, dan mudah-mudahan mungkin nanti di Ramadan itu bisa kita coba maksimalkan, dan lebih baiknya lagi mudah-mudahan semangat itu bertahan nggak hanya di Ramadan aja, tapi Allah terus kuatkan dari semenjak Ramadan itu selesai terus menerus sampai bertemu Ramadan berikutnya insya Allah. Nah, insya Allah seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke diskusi akan ada sedikit penyampaian ya untuk memantik diri kita masing-masing ya diskusinya. Ya, insya Allah diskusinya sekarang bakal dipantik sama Hasan, yang kita akan ngebahas tentang problematika dunia. Boleh, Mangga Hasan, waktu dan tempat Zoom-nya, Deng. Aku persilahkan Hasan untuk menyampaikan. Oke, baik. Bismillah. Eh, ini ini kan ya bebas saja kan ya kalau buat nanti diskusi mas. Ya, mangga, mangga. Oke. Ya dari problematika, tar. Dari problematika yang apa namanya? eh tadi mana ya?
permasalahan yang paling urgent buat diselesaikan saat ini, Kang ya. Tadi itu kan, Kang. Ya. Oke. Jadi kalau dari saya sendiri, sebenarnya di dunia ini kan kayaknya semuanya itu urgent ya. Mau dari dalam hal apapun itu semuanya urgent. Tapi kalau yang kita lihat sekarang ini, tentu yang paling urgent itu adalah kalau kita sangkutinnya itu ke arah ekonomi. Kenapa ke arah ekonomi? Karena kita tahu bahwa di saat ini kita udah hampir terlepas dari masa pandemi yang telah menyerang kita. Dan kita pun nggak cuman kita di Indonesia aja, bahkan seluruh dunia pun juga kena dampaknya. Makanya orang-orang pas dulu masih zaman pandemi, semuanya hancur, semuanya hampir bangkrut, semuanya udah hampir nggak bisa ada daya lagi untuk melakukan segala hal. Untuk itu, ekonomi yang paling urgent buat mereka untuk survive di zaman ini, di tahun-tahun ini, gitu. Dan orang-orang pun tuh biasanya akan melakukan segala halnya untuk dapat survive, untuk dapat melakukan segala hal yang itu bisa mencukupi kehidupannya. Nah, makanya kalau dari aku sendiri, hal yang paling urgent di saat ini adalah dari sisi ekonomi. Itu yang pertama dulu deh. Dan kalau kita lihat, orang-orang itu bisa ngapain aja demi mencukupi kebutuhannya. Ada yang emang dia caranya bagus, ada emang dia yang caranya kurang bagus. Kalau yang bagus itu banyak kita lihat orang-orang tuh mulai, terutama yang muda-muda ya, itu banyak yang kreatif-kreatif. Mereka jadi bikin usaha gitu. Banyak kok usaha yang bermunculan di zaman pandemi kemarin ya. Ya apa namanya, banyak lah pokoknya, nggak usah disebutin brand-brandnya. Dan mereka tuh pasti dapat tahu nih, oh ini orang-orang yang lagi pandemi, kita semua kena pandemi pasti lebih banyak di rumah. Makanya hal yang paling dibutuhin sama orang itu biasanya nih paling urgent adalah makanan dulu gitu. Nah, jadi orang-orang dari sisi ekonominya untuk mencukupinya itu dengan membuat usaha di bidang kuliner. Itu karena orang lebih butuh untuk asupan makanan gitu. Tapi ada juga orang-orang yang demi mencukupi kehidupannya, untuk menutupi ekonominya, ada yang rela-rela sampai ya melakukan sesuatu yang haram. Ya seperti kalau yang kita lihat itu, ya yang paling mudahnya lah, dia menipu. Jadi dia misalkan menjual barang, ya kalau kita misalkan online kita menjual barang, tapi ternyata barangnya nggak ada, gitu. Customernya itu cuman nggak bayar doang gitu. Dan dia dapat uangnya, tapi ya dia nggak ngasih barangnya. Itu kebanyakan orang nipu gitu. Atau ada juga yang dia itu memanfaatkan kelengahan orang lain, di mana ketika dia itu, ini sama kayak sama nipu sih. Ya kita bisa lihat lah ya, kayak kemarin ya kejadian yang nipu banyak orang itu kan dia hanya iniin kebutuhannya sendiri gitu kan, demi melangsungkan hidupnya lebih banyak lagi gitu, dia dapetin harta, dapetin kemewahan, dapetin fasilitas yang banyak gitu. Nah, itu sisi yang paling urgent dari kita di dunia ini, dari masalah ekonomi. Lalu yang kedua adalah dari sisi sosial. Sama halnya akibatnya itu dari pandemi. Kita pandemi ini banyak banget kegiatan itu dilakukan dari rumah. Cuman dari rumah gitu, semuanya dari rumah. Dan kita susah untuk bersosialisasi kemarin. Makanya orang-orang ketika mereka bersosialisasi, mungkin termasuk saya sendiri ya, kalau ketemuan gitu mungkin masih agak canggung ya, teman kuliah gitu saya agak canggung, belum terlalu kenal banget, belum terlalu kenal lebih jauh sama mereka gitu, yang jadinya tuh sisi sosial kita sesama manusia ya khususnya itu agak kurang gitu. Dan ini yang menyebabkan diri kita pun ada
efek dari hal itu. Ya bisa jadi dia jadi lebih pribadi yang pendiam gitu, dia jadi antisosial. Walaupun ada juga ya yang dia itu sosialnya jadi juga bagus, misalkan dia jadi influencer, menginspirasi banyak orang gitu. Ada juga kayak gitu. Tapi paling umumnya mereka sosialnya kurang, jadi kayak kurang silaturahmi, kurang berkunjung ke sanak saudara gitu. Ya karena hal tersebut lah itu membuat kita jadi jauh gitu, jaraknya jauh banget berhubungan dengan orang lain gitu. Berarti tadi ekonomi, sosial, dan juga mungkin kalau yang ketiga ini itu juga sama urgentnya sama yang lain gitu. Tapi ini yang mungkin orang yang punya keyakinan lebih dalam lah gitu. Yakni adalah dari sisi keyakinannya. Gitu. Dari sisi keyakinannya. Ini dari opini aku pribadi sih ya. Jadi kenapa dari sisi keyakinannya? Jadi gini, orang-orang itu tadi ya masalahnya udah ada ekonomi, ada sosial. Tapi mereka yang keyakinannya kurang, ya mereka tidak memiliki prinsip untuk hidup dengan keyakinan yang penuh gitu, ya dari sisi agama yang dia anut. Gitu. Kalau mereka kurang, tentu mereka akan melakukan hal yang itu tidak menjadi sesuatu yang baik bagi diri mereka. Contohnya, mereka kekurangan ekonomi, ya. Mereka jadi kekurangan orang-orang, teman-teman di masa itu, gitu. Sosialnya kurang. Dan terakhir, mereka tidak memiliki keyakinan yang kuat. Gitu. Ya akhirnya apa? Banyak dari orang-orang kita lihat malah bunuh diri. Ada yang mereka itu depresi hingga melakukan menghilangkan nyawa seseorang. Dan lebih gilanya lagi mungkin mereka sampai hilang keyakinan gitu. Dan itu hal yang sangat lebih urgent lagi ya untuk pribadi manusia itu. Karena kalau kita lihat ketika kita diuji sama sesuatu hal yang itu adalah urgent yang kita temukan, itu adalah bentuk ujian buat kita sendiri kan. Ini mungkin menyangkut pembahasan sebelumnya ya. Nah, makanya kalau kita punya keyakinan yang kuat, ya kalau kita punya dasar hal yang kita yakinin ya, kita yakin nih, kita terus percaya bahwa Allah itu selalu ada untuk kita, selalu melindungi kita, selalu ngasih cukup rezeki buat kita, ya tentu kita akan oke, aku akan menyerahkannya kepada Allah kan, akan lillahi ta'ala semuanya, dan akan berjalan sesuai dengan alur yang udah Allah rencanain gitu. Nah, kalau kita udah yakin, tentu kita ini jadi akan lebih percaya nih, oh kita bisa jadi lebih survive sama kehidupan gitu. Bayangkan kalau orang nih nggak punya keyakinan untuk hidup gitu. Misalkan dia nggak punya keyakinan, aduh nanti gimana ya, saya udah dipecat dari pekerjaan saya udah nggak punya apa-apa lagi, saya nggak punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Nah, itu dia nggak punya keyakinan gitu kan. Jadinya dia akan depresi dan melakukan hal yang nggak bagus gitu. Kalau misalkan ada orang yang masih punya keyakinan, ya semisal dia juga kena cobaan juga gitu. Misalkan dia kena PHK, dia mungkin sanak saudaranya dia meninggal dunia, namun dia yakin Allah itu pasti masih memberikan kehidupan yang baik untuk aku ke depannya, maka dia akan terus berusaha nih. Gitu. Dia nggak akan sampai kayak depresi banget, ya mungkin merasakan itu tapi akan bangkit lagi dengan keyakinan itu. Karena kan hati sama pikiran itu bisa jadi satu ya. Kalau misalkan pikirannya itu bersih ya, pikirannya bersih dan nggak kemana-mana gitu. Jadinya dia bisa melakukan hal yang memang itu untuk kebutuhan dia di dunia ini gitu. Nah, untuk melakukannya itu tentu ada keyakinan dulu nih. Gitu. Itulah yang mengapa hal urgent dari keyakinan atau agama yang dianut oleh seseorang itu penting untuk dirinya sendiri. Sehingga kalau dia terkena sesuatu hal yang dia tidak sukai atau itu cobaan buat dia masih tegar
teguh untuk meneruskan apa yang telah dia kerjakan selama ini. Bisa jadi kalau apa yang dia lakukan itu mungkin bisa berdampak ke orang lain. Nah, itu kan jadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya, misalkan ternyata dia usaha nih, buka bisnis, nah, ternyata bisa juga dia ngerekrut orang-orang untuk bekerja gitu. Nah, itu kan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia yakin dia masih bisa survive, dia masih bisa untuk bangkit gitu. Dan tentu tidak akan sampai ke hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Itu yang 3 itu ya, yang paling urgent ya tadi, ekonomi, sosial, dan juga dari keyakinan yang dia yakinin selama ini. Tapi ada hal lain yang itu bisa jadi kayak sebab, bukan sebab ya, yang berkaitan juga sama ketiga hal tersebut. Ya, salah satunya itu seperti ketika dia itu memiliki pikiran yang terbuka untuk bisa menghadapi semua hal yang dia temukan gitu. Ya, seperti contohnya kalau ada orang yang kena masalah gitu ya. Ya, dia hadapnya itu dengan cara yang benar, tegar gitu. Nggak melakukan hal yang malah itu nggak baik ke orang lainnya gitu. Nggak ada feedback baiknya ke orang lain. Kita juga bisa tahu itu dari ini ya, kasus yang mungkin baru-baru ini terjadi gitu kan. Ya, kondisi psikologi seorang gitu. Yaitu juga berpengaruh bagi diri dia gitu. Tadi balik lagi ke yang keyakinan tadi juga, kondisi psikologi orang itu kan beda-beda. Kalau misalkan dia itu psikologinya sehat, tentu juga akan sehat juga dari hal-hal yang akan dia kerjakan ke depannya. Tapi kalau enggak, dia nggak bisa mengendalikan diri, ya tentu akan berakibat fatal untuk kehidupannya itu sendiri gitu. Ya, mungkin bisa kita lihat apa ya contoh yang paling ininya. Ya inilah, kalau lihat di berita-berita ya, banyak banget kayak kasus pembunuhan, tapi dengan hal-hal yang sepele gitu. Ya misalkan seorang anak tega membunuh ibunya gara-gara ibunya itu nggak buatin makan siang. Itu kan hal sepele gitu. Atau ada juga hal kasus yang mana kakak beradik rebutan uang 20.000 gitu, sampai menganiaya. Nah, itu kan hal yang sepele ya, itu psikologi orang yang ini padahal hal sepele, tapi kenapa nggak bisa diselesaikan dengan ya benar aja gitu, damai gitu. Tapi kenapa harus dengan kekerasan? Kenapa harus dengan sampai melakukan hal yang itu terlarang di dalam hukum dan juga terlarang dalam agama gitu. Ya, padahal itu kan bisa banget gitu kan, tinggal diskusi, musyawarah, apa masalahnya, terus didiskusikan bersama kan bisa gitu. Nah, itu yang lagi mungkin urgent-urgentnya juga di orang lain gitu. Kondisi psikologi orang yang untuk menahan amarah, menahan ego, itu yang masih sulit dilakukan untuk orang-orang. Dan tentu itu balik juga ke pemikiran mereka sendiri gitu. Banyak juga kan orang yang tersulut emosi gara-gara perkataan yang enggak serak sama dia gitu. Jadi emosi. Ada juga yang dia itu memulai kayak perpecahan atau perang gara-gara pemikiran yang beda. Misalkan ada suatu ide gini atau pemikiran gini, tapi yang satu lagi nggak terima, yang satu lagi nolak gitu. Nah, tapi dengan cara yang nggak bagus gitu. Kan banyak ya kejadiannya. Kita lihat yang beda pemikiran gitu. Padahal kan orang-orang juga memiliki otak atau pemikiran yang beda-beda gitu. Kan nggak mungkin semuanya itu bisa jadi satu. Jadi gimana caranya kita untuk bisa menahan diri untuk bisa kalau sekarang tuh bahasanya toleransi dengan pemikiran orang. Kan
ada juga ya orang-orang yang punya kepentingan pribadi gitu. Ya udah, itu kan orang lain yang melakukannya gitu ya. Kita nggak usah ikut-ikutan komen, kita nggak usah ikut-ikutan sampai nyencer dia untuk apa namanya menjelek-jelekan dia gitu. Kan dia punya kehidupan sendiri. Ya, kalau bahasa sekarang pun juga memang netizen itu yang paling benar gitu. Ya, karena gitu, apa namanya? Mereka itu lebih mengandalkan sesuatu Oh, apa berita yang ini kasusnya kayak gini-gini gitu. Ternyata netizen langsung nyerang, wah ini jelek, ini gitu. Nah, padahal kalau dilihat dari satu sisi yang lain, ternyata beda hal. Wah, ternyata dia baik ya, ternyata kan beda gitu. Makanya orang-orang kadang tuh sulit mengendalikan diri dan mengendalikan egonya, mengendalikan lisannya, mengendalikan perbuatannya untuk hal-hal yang sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan mudah, cepat gitu. Tapi malah lebih pengen itu mencari konflik daripada mencari kedamaian, ketentraman antar sesama gitu. Ya, jadi kondisi urgent yang kita temukan sekarang memang banyak banget gitu. Dan yang paling penting ya tadi itu sih apa ekonomi, sosial, terus dari keyakinan kita sendiri dan dari kondisi psikologi orang tersebut yang mungkin uh, penuh tekanan gitu. Ya, itu beda-beda ya tiap orang. Jadi paling dari aku segitu kan untuk pemantik diskusinya kali ini. Aku balikin lagi ke kamu. Oke, ya, makasih ya Hasan atas pembukanya. Jadi ini aku mau coba ini ya, mencoba menyampaikan konteksnya juga nih ke teman-teman semua. Jadi yang ingin kita bahas nih di diskusi kita kali ini itu tentang eh, permasalahan-permasalahan yang ada di dunia saat ini yang sebenarnya urgent untuk diselesaikan itu apa. Nah, yang tadi mungkin Hasan juga udah nyampein nih beberapa dari yang Hasan lihat tentang permasalahan-permasalahan yang cukup penting untuk diselesaikan mulai dari ekonomi, terus sosial, terus masalah keyakinan dan juga kondisi psikologis manusia saat ini yang mungkin itu bisa dibilang mungkin memburuk kali ya. Aku nggak tahu sih ya memburuk atau enggak. Cuman dalam beberapa kasus yang muncul terakhir-terakhir ini kan kayaknya ada kasus yang aneh-aneh dan mungkin itu berkaitan juga dari berbagai macam implikasi yang terjadi sebelum sebelum ini gitu. Nah, dengan adanya itu, dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang sekarang terjadi di negara kita dan juga di seluruh dunia, tentu kan sebenarnya kita ini ya, kita penting untuk bisa memahami eh, permasalahan apa yang sekarang sedang terjadi dan tahu sebenarnya kenapa itu tuh penting untuk diselesaikan. Nah, makanya kita di sini ingin coba untuk menggali itu sebenarnya permasalahan apa yang apa namanya penting nih untuk diselesaikan, urgent gitu. Nah, itu aku coba sedikit ngasih konteks lagi ya, Kak. Harusnya tadi aku ngasih konteks di awal sih, tapi nggak apa-apa lah. Nah, thank you mungkin buat ini ya, buat pemantiknya dari Hasan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin nyampein dari pandangan kalian sebenarnya ada hal lain lagi nggak sih yang menurut kalian tuh kayak kayaknya ini penting banget nih untuk diselesaikan. Ini kayak core masalahnya nih kalau misalnya ini nggak diselesaikan tuh kayak dunia kayaknya nggak akan baik-baik saja gitu. Dengan berbagai macam prediksi kiamat yang sebelumnya ini ya di video itu aku sempat nyampein ilmuwan-ilmuwan kan udah ngeprediksi ya, akan terjadi bencana apa aja yang kemungkinan itu bisa terjadi. Ya sebenarnya wallahu alam ya karena namanya juga kemungkinan. Cuma atas prediksi itu seharusnya kita mampu untuk mempersiapkan diri lebih jauh supaya kemungkinan buruk yang terprediksi itu bisa dicegah. Nah, lantas sebenarnya apa yang memang perlu diselesaikan? Barangkali ada teman-teman di sini ada yang ingin menyampaikan pandangannya yang dengan apa ya hasil dari apa namanya internalisasi selama kuliah gitu. Silahkan. ya, aku boleh Boleh, nambahin, Kang. boleh, boleh. Oke. Kalau menurut kalau menurut aku itu
eh, akar permasalahannya ya. Tadi kan udah disebutin dari sisi ekonomi, sosial, kemudian keyakinan gitu. Eh, Kalau menurut aku itu akar permasalahannya itu yang paling urgent sekarang itu krisis moral gitu di zaman Hmm. sekarang ini. Tadi kan dari masalah ekonomi gitu, eh, banyak misalnya berkaitan dengan ekonomi seperti tidak jujur tadi karena ingin mencari ekonomi gitu. Kemudian sosial ada ya yang kurang baik lah sosialnya seperti pelecehan, kemudian Hmm. bullying dan lain sebagainya gitu. Dan juga keyakinan juga. Nah, eh, kalau menurut aku ya itu di zaman sekarang yang apa ya, ibaratnya gimana ya, eh, semua orang bisa apa berekspresi, maksudnya eh, karakter yang tadi nilai adat, maksudnya nilai-nilai keislaman itu kental di Indonesia, tapi kan banyak sekarang dimasukin lewat perfilman, apa perfilman terus media sosial, mengenai adat-adat yang kurang baik lah dari luar gitu. Itu ya sangat mempengaruhi gitu nilai-nilai moral anak muda yang ada di Indonesia gitu. Uh, Sebenarnya faktor utama yang menjadi penyebab krisis moral itu tersendiri ya, bahwasanya ya banyak yang mulai memudar gitu dari nilai-nilai agama itu sih, nilai-nilai agama. Oh ya, tadi kan aku nambahin moral ya. Untuk nyelesain masalah moral itu tersendiri juga sebenarnya apa ya, akar permasalahan itu kan besar ya, maksudnya dari yang paling dasar gitu. Kalau untuk memperbaikinya itu ya mungkin kalau bisa dibayangin spiral lingkaran gitu. Sebenarnya akar permasalahannya itu ada di diri kita masing-masing gitu. Hmm. Dari diri kita masing-masing, kemudian ke keluarga, ke dari yang terdekat lah, keluarga, kemudian teman, masyarakat gitu. Kemudian ya sampai ke masalah negara dan dunia bahkan gitu. Itu sih menurut aku teman-teman, masalah moral ini yang sangat penting gitu, sangat urgent. Bahkan Nabi sendiri kan diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak gitu, Hmm. dalam tanda kutip moral itu. Hmm. Gitu. Bayangan kamu kalau Sebenarnya misalnya kalau gimana? iya bang, Gimana? Kalau apa? ya sebenarnya kalau masalah moral ini selesai gitu, ya otomatis dunia bakalan damai. Oke. Berarti yang kamu bayangkan kalau misalnya masalah moralnya itu selesai, dunia akan menjadi lebih damai. Tapi kan ini ya, sebenarnya kalau kita ngomongin permasalahan saat ini, ada beberapa permasalahan. Enggak deh. Mungkin pertanyaan aku gini, ada nggak sih permasalahan-permasalahan yang akarnya itu bukan dari permasalahan moral? Ada nggak ya? Nggak, aku jadi agak mikir. Karena kalau misalnya kita ngebayangin cara apa namanya idealis kayak tadi ya, ketika kita ngomong, kalau kalau moralnya selesai, apa namanya permasalahannya, dunia akan jadi damai, akan jadi apa namanya, jadi dunia yang ideal. Tapi kan kita bisa memikirkan apakah jangan-jangan bisa jadi mungkin gak sih kalau misalnya permasalahannya itu bukan cuma tentang moral, dan kalau misalnya permasalahan bukan moral, ada sebuah permasalahan lain yang mungkin belum kita ketahui yang perlu kita cari tahu, dan apa namanya yang akhirnya menimbulkan pertanyaan sebenarnya
apakah ada nih sebuah permasalahan yang sebenarnya itu tidak dipengaruhi oleh baik buruknya moral manusia, tapi permasalahan itu akan tetap muncul gitu. Menurut kalian ada gak? Nangkep gak sih pertanyaan aku? Nangkep Kang. Aku lagi mikir, susah mikirnya, nyarinya. Iya kan? Karena kalau misalnya kita mikir ideal ya, maksudnya em, kayak maksudnya nih, kenapa aku ngajak diskusi di sini ya? Karena kadang-kadang kan kita ngelihat permasalahan tuh dalam sudut pandang kita ya. Karena kita merasakan itu. Misal aku nih secara pribadi ngerasa bahwa sebenarnya permasalahan di dunia saat ini tuh kaitannya dengan lingkungan, dengan apa kelestarian lingkungan. Makanya aku secara pribadi karena aku punya concern tersendiri ke masalah-masalah lingkungan, aku akan mengaitkan segala hal itu ke arah sana gitu. Karena aku menggunakan kacamata aku. Tapi belum tentu kan sebenarnya si permasalahan itu eh, cuma berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan aja gitu, Bu. Nggak cuma terkait dengan orang-orang tuh nggak mengerti, nggak paham bahayanya menggunakan bahan bakar yang berlebihan, atau misalnya perusahaan-perusahaan yang sekarang itu mereka keluar dari regulasi misalnya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, nanti bisa dikaitin juga ke materialisme ya. Atau misalnya nanti bisa dikaitin ke sampai yang ekstrimnya ya. Ketika kita ngebahas lingkungan, bahkan kita bisa ngebahas gini, selama ini tuh kita hidup sebagai manusia itu apa namanya, untuk menghidupi manusia. Kita tuh hidup, manusia tuh hidup untuk menghidupi manusia. Bagaimana cara manusia bisa menghidupi manusia itu adalah dengan membinasakan makhluk selain manusia. Di saat yang sama manusia memahami bahwa sebenarnya manusia itu sebenarnya membutuhkan makhluk hidup yang lain itu, yang jadi apa namanya, jadi agak paradoks gitu. Untuk manusia hidup manusia harus mengorbankan kehidupan yang lain, tapi di sisi lain mereka itu membutuhkan kehidupan itu agar mereka bisa bertahan hidup lebih lama. Dan yang dilakukan sama manusia saat ini kan kayak gitu ya, penambangan, pembebatan hutan, apa namanya, deforestasi, pembukaan lahan, penggunaan apa namanya, properti misalnya, pembangunan properti itu kan kita menghancurkan kehidupan makhluk yang lain agar kita bisa hidup lebih nyaman kan. Kita mengorbankan mereka gitu buat kenikmatan kehidupan kita gitu. Kalau misalnya aku menggunakan sudut pandang aku itu, yang nanti lebih ekstrimnya lagi masuk ke overpopulasi, jangan-jangan yang jadi masalah di dunia ini tuh manusianya, apakah jangan-jangan manusia itu seharusnya tidak ada ya? Itu pandangan-pandangan yang sangat ekstrim ke apa namanya, ke arah sana gitu. Ya, meskipun aku tidak berpandangan seperti itu sih. Nah, coba sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan satu pandangan itu aja kan kita nanti akan terjebak di ini pola pikir fixed mindset ya, atau kita melihat bahwa kayak permasalahan ini aja deh. Kayak permasalahan cuma di orang-orang gak beragama aja, atau misalnya ini masalahnya karena orang-orang tuh masih pada kafir misalnya kayak gitu. Kalau semua orang Islam, wah pasti dunia akan damai misalnya. Itu kan gambaran idealis kita atas sudut pandang kita, yang bahkan realita itu nggak pernah seidealis apa yang kita pikirkan kan. Sehingga ketika kita hanya memikirkan satu sudut pandang itu adalah itu kita sudah memastikan bahwa hasil kesimpulannya itu pasti salah karena kita nggak membuka sudut pandang yang lain. Nah, makanya kita perlu bisa membuka pilihan atau sudut pandang lain itu dengan mengcounter pemikiran kita, apakah kalau misalnya memang asumsi kita itu salah, ada opsi yang lainnya atau enggak. Nah, dan hal itu yang mungkin perlu digali. Kalau misalnya tadi misal kita menganggap bahwa kalau misalnya moralnya selesai semua damai, mungkin nggak sih ada permasalahan yang sebenarnya nggak didasari dari permasalahan moral, atau misalnya ada permasalahan yang nggak didasari dari permasalahan ekonomi, sosial atau dan lain sebagainya. So, kalau tadi yang dari Hasan disampaikan ya, banyak yang berputarnya itu di ekonomi sebenarnya dan keyakinan mungkin, karena kondisi psikis manusia dia kan ini ya, eh, kenapa banyak yang depresi karena ya faktor ekonomi juga salah satunya, yang menyebabkan ada berbagai macam halnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau dirangkum, bisa jadi permasalahan utamanya adalah tentang
kebutuhan primer yang nggak terpenuhi ya dalam apa namanya dalam faktor ekonomi itu kebutuhan primer yang nggak terpenuhi di banyak manusia membuat mereka mengalami berbagai banyak masalah. Tapi ada nggak sih permasalahan lain yang sebenarnya tetap akan muncul ketika semua kebutuhan primer manusia itu terpenuhi gitu misalnya. Nah, ketika kita mempertanyakan itu, kita bisa melihat kacamata permasalahan itu secara lebih luas, menggali lagi, supaya kita bisa menemukan hal yang lebih yang nggak pernah yang belum bisa kita lihat saat ini, gitu. Bisa melihat gambarannya secara lebih menyeluruh. Nah, menurut kalian gimana? Ada nggak selain itu? Mudah-mudahan nangkep ya apa yang ingin aku diskusikan. Ayo, gimana teman-teman yang lain? Gimana? Nunggu yang lain ngomong dulu. Mana nih? Alfian, Abdul. Oke, Kang. Tadi kan Kang Romi jelasin tuh bahwasanya manusia itu hidup akan tapi menghancurkan apa ya kehidupan makhluk lain gitu untuk bertahan hidup. Bukan bertahan hidup sih, untuk lebih hidup lah istilahnya gitu. Seperti tadi kayak pertambangan kan, untuk dia lebih nyaman hidupnya gitu. Eh, Dia merusak apa? Merusak sampai merusak alam lah istilahnya. Itu kan otomatis merusak kehidupan orang lain juga gitu, ya kan? Nah, kalau tadi aku kan bahas sisi moral, misalnya orang yang maksudnya dia manahin pertambangan itu dia mempunyai moralitas yang tinggi gitu. Otomatis dia menggunakan apa ya? Pertambangan itu ya sekedarnya aja gitu, sekedar untuk dia hidup, maksudnya hidup nyaman dan membuat orang lain nyaman gitu. Ngerti nggak? Maksudnya Hidup nggak nyaman. sampai ngerusak, Oh. nggak sampai ngerusak alam juga, kan tapi pertambangan itu ya untuk kebermanfaatan orang lain juga gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Oke, ini kan berarti menegaskan ya bahwa sebenarnya eh, di sektor tadi pertambangan itu kalau misalnya soalnya selesai, kemungkinan permasalahannya selesai kan? Iya, Betul kan? Nah, sekarang ada nggak iya. permasalahan yang nggak berasal dari permasalahan moral? Misal kalau permasalahan moral selesai, tetap si masalah itu tetap ada gitu, tetap muncul, tetap emerge, tetap jadi masalah buat manusia. Ada gak tuh? Nah itu permasalahan apa tuh? Yang kayak gitu. Kalau dari ekonomi, aku lihat ya kalau moralitasnya selesai, ekonomi juga selesai gitu. Kenapa tuh? Ya, Kenapa nah, bisa selesai? contohnya ya manusia itu yang hidup itu hartanya itu ya yang dia pakai aja gitu. Kan banyak kalau yang Oh iya. masalah moralitasnya nggak selesai itu ya hidup bermewah-mewahan, kemudian Menumpuk-numpuk harta ya. ya menumpuk-numpuk harta. Tapi kalau dia nilai moralitasnya selesai, otomatis ya dia manfaatin ekonomi itu ya ekonomi untuk dia standar cukup dan kelebihannya itu ya untuk membantu orang lain gitu. Itu kalau dari ekonomi ya. Dan dari sosial juga eh, masalah moralitas juga terkait jujur, kemudian amanah, kemudian apa lagi? Ya itu sih kalau menurut aku tadi yang disinggung ekonomi sosial. Kok aku nyarinya itu agak susah gitu. Emang susah. Emang susah. Nah Iya, makanya ini belum kita nemu. diskusikan. Gimana teman-teman yang lain? Mana nih Udah ada guys? yang nemu belum? Menurut kalian ada nggak? Ada nggak sih sebuah permasalahan yang ya kalau misalnya anggaplah gini lah ya kan biasanya kita sebagai apa ya
judulnya mentoring agama kan kadang suka mikirnya ya udah kalau misalnya Islamnya benar nih semua orang dunia benar nih kayak gitu. Nah ada nggak kalau misalnya ada nggak sebuah permasalahan ya yang ketika memang ketika saat apa Islamnya semua orang itu udah benar permasalahan itu tetap muncul mungkin nggak ada itu yang bisa kalian bayangkan mungkin nggak? Ada kemungkinan itu nggak? Agak susah sih memang sih. Ya aku juga ngajak diskusi karena susah juga memang untuk dipikirkan. Nih, ada gak menurut kalian? Atau kalau mau bahas di moral dulu, gak apa-apa bahas moral dulu. Yang selain akarnya dari moral, mungkin gak mungkin ada nggak? Eh, kalau tadi ya seandainya seluruh dunia orang Muslim gitu, tapi Muslimnya ya belum sempurna dalam tanda kutip, ya akhlak itu sendiri gitu, ya otomatis ya uh, gimana ya? Bahkan ya Islam sendiri itu nggak cukup gitu. Makanya walaupun dia nggak beragama Islam akan tapi dia mempunyai nilai moralitas atau akhlak yang tinggi gitu. Ya otomatis ya permasalahan di dunia ini ya damai-damai aja Hmm, menurut aku. oke. Kalau yang lain gimana? Kalau tentang ini deh, tentang tadi nih, tentang overpopulasi. Wah, kan di Islam ada sunnah untuk punya banyak anak ya, misal. Nah, anggaplah seluruh umat manusia tuh Islam dan mereka menjalankan sunnah untuk memperbanyak anak. Mungkin nggak dengan banyaknya populasi manusia pada saat itu justru membuat permasalahan baru. Atau sebenarnya syariatnya sebenarnya nggak harus punya banyak anak. Atau misalnya ada batasan atau gimana. Tapi kita nggak usah ngebahas syariatnya sih. Tapi kalau misalnya manusia makin lama makin banyak lah intinya. Apakah permasalahannya tetap akan muncul ketika moralitasnya baik? Ini kan Ayo gimana isu-isu yang sering ini ya, teman-teman? isu yang sering dibahas dalam beberapa orang. Gimana Beberapa akang-akang yang lain? orang-orang yang child free juga pada ngomongin ini kadang-kadang. Iya, Ya benar-benar. kan? Mereka kan nggak mau punya anak tuh karena ingin membantu dunia agar tidak overpopulasi sebenarnya. Gimana menurut kalian? Kalian setuju gak kalau overpopulasi itu jadi masalah? Manusia ya, overpopulasi manusia ya. Kalau aku ya aku bisa setuju juga sih, bisa setuju. Setuju gitu. Apabila gini, tadi kan disunahkan umat Islam untuk mempunyai punya banyak anak ya, gitu, Kang. Hmm. Nah, bahkan tapi kalau dia punya banyak anak, dia nggak maksudnya menuntaskan apa ya, menyelesaikan anak itu gitu. Maksudnya anak itu nggak sekedar lahir doang, tapi perlu dididik gitu. Hmm. Pendidikannya selesai gitu. Nah, kalau emang dia Hmm. punya banyak anak, kemudian pendidikannya selesai dari pendidikan agamanya gitu, dari yang dasar, pendidikan akhlak, kemudian Quran gitu. Eh, Ya itu nggak masalah kalau buat punya banyak anak gitu. Hmm. Asalkan ya misalnya pengen punya 10 anak, ya dia harus ngedidik benar-benar anak yang 10 itu. Nah, Hmm. tapi kan kalau misalnya dia punya 10 anak nih, dia punya keterbatasan ekonomi sehingga nggak bisa mendidik gitu. Hmm. Ya lebih baik itu ya dia punya anak sedikit dan terdidik gitu daripada Hmm. dia punya banyak tapi yang lainnya nggak keurus Hmm. gitu. Nah, kalau menurut aku. Oke. Yang lain gimana yang lain?
ada izin permasalahan apa masuk. yang kalian lihat? Silakan. Oke, aku juga setuju sih sama Kang Fakih tadi ya. Tapi kalau dari aku paling ini sih, overpopulasi itu emang mungkin ada baik atau buruknya gitu. Kalau kita lihat ya, kalau misalkan populasi itu kita nilai baik adalah ketika emang mereka itu berkualitas gitu. Mereka apa ya? Kan kalau ada bahasa quality over quantity kan, itu harus kalau misalkan banyak populasi tapi ternyata orang-orang nggak berkualitas, ya itu akan malah memperburuk suatu bangsa ya. Nah, anggaplah kalau misalkan ini hubungannya kita ke dunia dulu deh. Kan rame ya berita yang mana Jepang itu lagi kekurangan banyak sama yang namanya produktivitas dari anak. Apa sih bahasanya tuh? Ya pokoknya orang-orang tuh jadi Maternity, enggan untuk melakukan apa namanya kawin. melakukan hubungan untuk mempunyai anak lah gitu karena mereka nggak ada waktu atau nggak udah capek gitu. Nah itu kan ada ya. Nah kalau kita lihat dari dampaknya dunia mungkin kita lihat emang mereka nggak apa namanya nggak mau yang namanya melakukan itu mungkin karena mereka punya hal yang lebih penting dari yang sebenarnya tuh sama pentingnya harusnya gitu. Tapi Hmm. mereka malah nggak mau gitu kan. Hmm. Padahal pemerintah Jepang kan ingin naikin apa namanya populasi itu ya dikarenakan mereka apa pemerintah Jepang tuh pengen ningkatin kualitas sumber dayanya lagi gitu. Karena kita tahu kan Hmm. Jepang itu punya sistem pendidikan yang baik gitu, bagus gitu untuk meningkatkan ya minimal meningkatkan apa GDP-nya mereka lah Hmm. gitu, Ya, ya, meningkatkan ya. daya saing mereka terhadap bangsa-bangsa lain. Itu kalau kita lihat dari dunia lah gitu. Tapi kalau kita lihat dari apa namanya yang harusnya kita lihat kalau apa namanya berhubungan dengan akhirat, maka kita juga kalau emang populasinya itu nggak berkualitas, misalkan mereka apa namanya pemahaman agamanya kurang, mereka nggak bisa apa namanya paham tentang agama gitu. Nah itu juga nggak bagus gitu. Karena kan kalau kita lihat ya zamannya dulu, zamannya sahabat itu generasi-generasi terdahulu adalah generasi yang kita kayak ambil patokan dari mereka karena mereka adalah generasi yang paling hebat, paling apa namanya setelah Kualitasnya sepeninggalnya tinggi ya gitu. ya setelah sepeninggalnya Nabi gitu. Nah makanya kalau kita apa namanya apa namanya banyak overpopulasi tapi kita nggak didukung dengan kualitas mereka yang nggak baik gitu nggak bagus ya itu sama aja dengan kita tuh apa ya mengurus banyak anak tapi nggak kita selesaikan dengan baik gitu kita nggak memberikan mereka pengetahuan pelajaran yang berguna bagi mereka yang penting itu adalah pengetahuan mereka tentang agama mereka gitu kan karena kalau apa namanya kita lihat banyak orang tua yang mereka itu punya anak tapi ternyata agamanya kurang gitu. Nah itu kan dari Hmm. masalah pendidikan ya, pendidikan mereka yang enggak didapat dari lingkungan rumah. Karena kan lingkungan rumah itu yang paling utama, mereka yang paling apa namanya belajar pertama itu adalah belajar dari rumah gitu ya, artinya Hmm. dari uminya mereka, dari ibu mereka. Jika pendidikan yang mereka dapatkan kurang ya, bagaimana mereka bisa untuk berkualitas gitu. Jadi kalau di sini sih lebih ke arah over kualitas itu mungkin nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau ada permasalahan yang apa namanya menyangkut hal itu ya seperti kualitas pendidikan mereka yang menjadi apa kualitas mereka jadi kurang, mereka nggak bisa bersaing, mereka nggak ngerti tentang agama mereka. Nah itu baiknya emang apa namanya dikontrol gitu. Walaupun tadi ya yang akan bilang itu ada sunahnya ya, sunnah Nabi adalah memperbanyak anak untuk menambah rezeki, untuk menambah apa namanya rezeki tadi. Dan sebenarnya ini juga termasuk kan bagian dari tujuan Nabi Muhammad untuk mendakwahkan Islam kan, di mana memperbanyak anak itu ya untuk memperbanyak anak yang mempunyai apa pengetahuan Islam yang kuat untuk Hmm. mendakwahkan kepada orang lain. Gitu. Hmm. Kalau kita punya banyak anak, tapi ternyata kita nggak mampu untuk menciptakan mereka seperti apa namanya para generasi terdahulu, ya apa itu nggak bukan apa namanya nggak sesuai sama apa yang udah
Nabi katakan lah gitu. Jadi memperbanyak anak itu ya tentu ada apa namanya sih alasannya lah gitu. Kenapa Nabi ingin memerintahkan kita untuk memperbanyak anak gitu, memperbanyak keturunan ya untuk itu, untuk menyebarkan lagi Islam yang lebih kuat lagi gitu, untuk menyebarkan tadilah menyebarkan Islam lebih luas lagi agar tentu bisa menjadi seperti generasi yang baik dalam menyebarkan syiar agama Islam. Mungkin seperti itu kan kalau dari saya. Hmm. Oke, oke. Dari yang lain gimana nih? Menurut kalian ada permasalahan lain nggak yang mungkin bisa diangkat nih, yang sebenarnya penting untuk diselesaikan? Nah, kalau misalnya aku lihat sih, mostly masih ini ya, berkaitan ke moral dan agama ya. Nih, aku sambil buka whiteboard ya. Ya, Kang, aku boleh nambahin dikit nggak? Boleh. Eh, Lu, di sini minut. aku nggak bisa scroll. Oh ya, oke deh. Eh, ya tadi kan disebutin Kang Hasan ya, bahwasanya ya over kualitas itu ya lebih baik gitu daripada over kuantitas. Dulu kan tadi sempat nyinggung tuh Kang Hasan, generasi terbaik ya, generasi para sahabat gitu. Orang-orangnya ya berkualitas meskipun sedikit tapi berkualitas. Nah, sebelum mereka berkualitas, coba bisa teman-teman bayangin nggak? Bahwasanya sebelum Nabi Muhammad diutus ya, Al-Quran turun gitu. Dulu justru di Mekah itu ya orang-orang ya hancur gitu, bukan generasi terbaik. Bahkan eh, nama kotanya sendiri kan ya strip, tempat yang buruk kan artinya. Benar-benar apa ya? Benar-benar gelap lah istilahnya. Dunia itu gelap. Kalau kita permisalkan tuh, misalnya dunia ini gelap, kemudian Al-Quran turun gitu. Al-Quran turun, tuh kayak cahaya yang menyebar gitu. Kalau gimana ya? Kalau aku kan belajar ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Aku pernah belajar penyebaran Al-Quran gitu. Itu ibarat apa ya? Quran itu kayak menyebar kayak cahaya gitu. Yang tadi dunia gelap dari Mekah, kemudian terang-terang ke penjuru dunia yang lain gitu. Nah, bisa jadi juga permasalahan sekarang itu banyak orang yang kehilangan pedoman itu tersendiri gitu, Al-Quran. Itu sih kalau menurut aku. Oke. Nah, mungkin ini aku mau coba gambar sedikit bagan ya. Tadi kalian bilang ya tentang permasalahan itu mungkin intinya di bagian ini nih. Orang-orang tuh nggak memahami apa namanya agama dengan baik, nggak memiliki nilai-nilai moral yang sebenarnya ini ya, nilai moral itu dimiliki oleh semua agama meskipun beda-beda, tapi biasanya ada eh, nilai moral yang sifatnya universal kayak kejujuran, integritas, kebaikan, kasih ya. Itu biasanya nilai-nilai moral yang universal di semua agama itu ada. Dan terutama mungkin di sini kita ngebahas tentang agama Islam tadi ya, karena kita mengimani itu. Nah, tapi tadi sempat disampaikan juga nih ketika kita ngomongin ini ya, mungkin gak sih ketika apa namanya, eh, ketika manusia tetap bermoral, kan populasi manusia itu pasti naik ya. Wah, nanti ada batas thresholdnya nih. Nah, di mana di sini itu adalah batas threshold apa namanya? Aduh, jelek banget tulisan aku. Threshold di mana bumi itu cuma bisa menampung sekian sekian banyak orang lah. Ini sekian billion. Nah, dan manusia akan terus naik tuh sampai sampai situ. Nah, tapi sebenarnya ini nggak akan jadi masalah kalau misalnya moralnya baik, kalau misalnya orang-orangnya berkualitas. Aduh, berkualitas. Nah, nggak akan jadi masalah nih si threshold ini kalau orang-orangnya berkualitas. Nah, tapi untuk membentuk orang-orang yang berkualitas tadi mungkin sempat disampaikan ya.
ketika ada apa namanya, ada sunnah untuk melanjutkan keturunan, eh, bukan cuma tentang banyaknya keturunan yang dimiliki, tapi berkualitasnya orang-orang yang dimiliki setelah kita, gitu kan. Apa namanya, baik itu kandung ataupun enggak ya. Ketika kita mampu memiliki kok ancestor sih, penerus yang lebih baik dari kita, kita sudah membuat manusia, generasi manusia berikutnya itu menjadi lebih baik, itu mungkin ya konsep dasarnya. Yang permasalahan ya, kenapa sih moral ini nggak bisa muncul? Karena tadi ada beberapa orang ya, ada sebagian orang di dunia ini yang nggak mampu untuk menciptakan orang-orang berkualitas itu yang akan meneruskan mereka gitu, ya kan? Tadi disebutnya kayak gitu kan. Makanya ketika apa namanya, ada orang yang punya banyak anak tapi nggak nggak mampu mendidik, justru jadi nggak bermoral gitu kan ya. Nah, makanya di sini ada faktor pendidikan, betul kan? Nah, pendidikan. Nah, kalau misalnya apa namanya di Islamnya, syiar, dakwah, tarbiyah ya, dan berbagai macam frasa yang terkait dengan pendidikan ini ya, untuk memahami agar setiap orang tuh punya agama, apa memahami agama. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat ke sini, nah banyak orang-orang kenapa nggak mampu berpendidikan, nggak mampu membuat apa namanya, eh nggak mampu membuat penerusnya itu jadi lebih baik dari mereka karena mereka nggak punya sumber daya untuk memastikan itu gitu. Iya gak sih? Nah, mereka tuh nggak punya sumber dayanya. Entah itu ekonomi, sosial, dan lainnya. Sehingga mereka gagal untuk mendidik generasi berikutnya. Nah, tapi hal ini tuh muncul akibat dari ini juga. Ini sederhana banget ya sebenarnya yang tadi kita obrolin aja. Nah, makanya bisa jadi sebenarnya ya, ini permasalahan di dunia saat ini tuh nggak cuma ini doang sih. Pasti ada banyak hal. Kalau misalnya tadi udah mau ngomong apa namanya, masalah psikologis nih, masalah psikologis. Ini disebabin sama ini. Nanti dia akan ngaruh juga ke sini nih, orang-orang yang punya masalah psikologis, dia nggak akan bisa mendidik juga. Dia nanti tidak bermoral juga. Ya banyak lah looping-loopingnya. Nah, untuk memutus ini, itu sebenarnya apa yang jadi isu utamanya yang menjadikan ini gitu. Selain kayak tadi ya, walaupun sebenarnya ini masih bisa diuji lagi sih apa namanya, pernyataan tadi ya. Ketika apa namanya, orang-orang punya moral, punya agama, tapi populasi manusia itu terus meningkat, bumi itu bumi itu pasti punya batasan untuk bisa menampung kehidupan manusia sih, terutama ya, menampung kehidupan sih sebenarnya. Karena di bumi itu kan jumlah O2 itu terbatas ya. Jumlah karbon itu terbatas, jumlah nitrogen itu terbatas. Dan komposisi manusia itu terdiri dari unsur-unsur ini kan. Kalau kita tahu jumlah oksigen ada berapa, jumlah karbon ada berapa, jumlah nitrogen atau berapa, dan unsur lainnya ada berapa ya, kita bisa mengkalkulasi jumlah manusia itu rata-rata terdiri dari berapa karbon, nitrogen, oksigen, dan sebagainya. Nah, kita bisa ngitung sebenarnya ya, maksimal itu manusia tuh atau makhluk hidup tuh ada berapa di bumi. Nah, dan ini tuh pasti akan nyampe terus ke atas kan. Makanya ini pasti akan ada batasnya gitu. Nah, untuk menguji lagi ya pernyataan ini sebenarnya bisa bisa apa namanya? Bisa bisa dengan argumentasi ini bahwa ujung-ujungnya tetap ada batasan tersendiri bumi itu dalam menopang kehidupan. Meskipun memang si moral dan agamanya aman gitu. Nah, tapi menurut kalian ada hal lain lagi nggak yang mungkin bisa jadi tambahan nih untuk melengkapi bagian ini, untuk memperkaya gambaran kita terkait permasalahan yang mungkin
kalian lihat sedang dihadapi sama manusia saat ini? Ada yang mau nyampein pendapat? Yo guys, give your best. Kita nggak usah ngomongin solusi dulu ya. Ngomongin solusinya minggu depan aja. Nah, ini kita ngomongin masalah-masalah dulu nih. Sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini. Nah, ini nanti ada hubungannya juga nih nanti ke lingkungan ya. Lingkungan. Nah, ketiadaan moral menyebabkan itu. Ini juga ke sini sebenarnya. Ada lagi? Ya banyak lah. Aku dulu sempat Gimana? mikir, aku dulu sempat mikir gini. Kalian tahu ini nggak kasus di Australia terkait perburuan kucing? Ada yang tahu? Jadi di Australia itu kucing liar itu banyak banget. Mereka overpopulasi yang menyebabkan kucing-kucing itu eh, memangsa satwa endemik di Australia. Nah, di Australia itu gencar banget ya perburuan kucing. Bahkan ada chef di sana yang bikin video tutorial masak daging kucing. Dan itu dapat kecaman dari orang-orang di seluruh dunia, terutama dari pencinta kucing ya, karena menurut mereka itu tidak berperi kekucingan orang-orang di Australia. Tapi mereka nggak memahami duduk permasalahannya sih sebenarnya, karena masalah utamanya di sana kan kucingnya udah overpopulasi ya. Nah, coba yang menarik ketika aku melihat ini ya, manusia ini, manusia nih, manusia, dia itu ngatur makhluk lain untuk punya batasan berapa jumlah populasi dia. Tapi manusia sendiri, dia yang berusaha untuk membuat agar manusia itu tetap populasinya tuh bisa terus meningkat tanpa mencederai apa namanya, tanpa merusak stabilitas yang sebenarnya agak utopis. Kenapa bahasnya jadi cover populasi terus ya? Jadi kayak Thanos ini nanti lama-lama. Nah, tapi itu sedikit ini sih, sedikit insight aja sih. Yang menurut aku cukup menarik untuk tambahan apa namanya, tambahan berpikir lah sudut pandang kita. Ada lagi yang ingin nyampein sesuatu? Oh, Iya, sudah ganti lama-lama warnanya. Gimana? mirip mirip permasalahan yang terjadi di Avenger, Bang. Lama-lama mirip Thanos. Mereka sebenarnya merefleksikan ke prediksi itu sih sebenarnya. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin ini ya, ngomongin tentang kemampuan apa namanya, batas bumi untuk menampung kehidupan, banyak ilmuwan-ilmuwan itu yang mikir ya udah berarti jangan di bumi doang, ekspansi ke planet lain gitu, ekspansi. Nah, jadi mereka tuh berpikir untuk ekspansi untuk memiliki apa namanya, tempat tinggal baru, nggak cuma di bumi aja. Ada yang di bulan, ada yang di Mars ya, yang paling dekat. Karena kan matahari itu semakin lama semakin mengembang ya. Eh, jadi ini matahari ya. Di tata surya itu ada yang namanya zona Goldilocks ya. Zona Goldilocks itu adalah
zona yang kalau ada planet di situ itu kemungkinan kehidupan tuh bisa muncul. Manusia dan berbagai macam makhluk itu bisa tinggal di sana lah. Mirip kayak bumi gitu. Nah, itu Mars itu masih di zona Goldilocks itu. Makanya masih memungkinkan. Dan menariknya matahari itu makin lama tuh makin memuai gitu, makin besar. Yang nanti suatu saat nanti berjuta-juta tahun kemudian bumi itu udah di luar zona Goldilocks-nya. Tapi Mars itu masih di zonanya gitu. Karena zonanya terus memuai. Nah, makanya ada orang berpikiran ke sana. Ya udah kita coba ekspansi aja gitu. Untuk mengatasi masalah ini. Karena mereka juga yakin bahwa ujung-ujungnya ya cuma sebatas ini. Cuma menariknya gini, ada sebuah teori ya yang menyatakan sebelum manusia bisa melakukan ekspansi, bumi ini hancur duluan akibat eksploitasi manusia. Aduh, ngelag euy. Gitu. Nah, jadi sebelum manusia mampu melakukan ekspansi ke planet lain ya, dan bumi ini punya kapasitasnya tersendiri untuk menanggung dosa-dosa manusia. Nah, bumi ini kemungkinan udah hancur duluan sebelum harapan manusia itu terwujud. Jadi kita kiamat duluan sebelum kita bisa ekspansi. Ada prediksi-prediksi yang mengarah ke sana lah, gitu. Dengan berbagai macam permasalahan yang sekarang lagi terjadi ya, kayak peningkatan suhu global, naiknya muka air laut, mencairnya gunung es, pencemaran apa namanya B3 ya. Ini pencemaran sekarang kan dulu heboh plastik ya, sekarang meningkatnya nanti B3 nih, B3 dari alat elektronik. Elektronik. Nah, sekarang nanti udah mulai masuk apa namanya listrik pakai baterai. Nah, itu baterai sumber B3 banget tuh. Baterai ya. Apalagi kalau nggak bisa diolah dengan baik. Baterai ya dan sebagainya. Nah, dan semua dosa-dosa ini terakumulasi yang sebelum manusia bisa ekspansi keluar planet, itu manusia akan mati duluan karena ulahnya sendiri. Ya, itu beberapa spekulasi sih. Tapi menurut aku cukup menarik untuk jadi bahan pemikiran kita. Untuk memperkaya bahwa sebenarnya cukup luas nih permasalahan. Apakah kita perlu memperlambat juga kah jumlah populasi ini? Apakah manusia saat ini kan sedang bergerak sangat cepat katanya ya, dengan adanya teknologi dan sebagainya, manusia jadi bergerak sangat cepat dan manusia sendiri nggak mampu untuk eh, apa mengikuti kecepatan teknologi yang dibuatnya. Jadi kayak manusia itu lagi naik treadmill, manusia tuh bikin treadmill yang kecepatannya itu justru manusia bikin kecepatan treadmillnya itu melebihi kecepatan manusianya itu sendiri, yang membuat manusia sekarang lelah kan karena adanya teknologi dan sebagainya, dengan apa namanya kerja harus lebih cepat, jadi lebih stres dan sebagainya. Nah, tapi nggak tahu nih gimana dari kalian, ada lagi? Terlalu banyak aku yang mengoceh nih kalau aku jadi MC, makanya pengennya kalian yang jadi MC mendingan. Belajar lagi yang internal dari Mana kaderisasi Alfian Abdurrahman? yang apa namanya itu kita Eh, kemudian ini mungkin Kang, dari luar gimana ya, akibat banyaknya populasi gitu, jadi semakin sulit terjangkau. Apa Bener terjangkau? gak? Makanan terjangkau? Gimana terjangkau? Bukan. Untuk apa ya? Untuk memahamkan manusia itu tersendiri gitu terkait Oh iya, uh, tugasnya dan batasannya di muka bumi. iya, 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 iya. Ini menarik sih sebenarnya sih. Statement ini menarik. Saya gini ya, kan kan kita itu diminta untuk berdakwah, kita perlu diminta untuk menasehati, kita diminta untuk memperbaiki, ya anggaplah tadi ya, moral dan agama umat manusia.
Tapi di satu sisi manusia itu misal ya pertambahannya tuh cepat yang membuat kita tuh sulit untuk mengejar jumlah pertambahan manusia itu untuk bisa membuat mereka itu sama-sama paham gitu. Mungkin ini terjadi kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya si permasalahan moral dan agama itu gak akan pernah selesai sebelum manusianya itu terlalu banyak dan menyebabkan kehancurannya sendiri. Tuh, menarik sih ini statement. Tapi memang ini masih ini ya, masih asumsi dan masih bentuk teori. Tapi menurut aku cukup menarik. Menarik, 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 menarik. Oh, berarti harus cari cara gimana caranya agar bisa lebih luas ya, membuat orang-orang tuh memahami dan melaksanakan nilai-nilai moral ini. Kalau misalnya memang fokusnya ke arah sana, meskipun banyak hal-hal teknis yang memang perlu diselesaikan juga. Gimana Anda lagi? Eh, ya, contohnya kan kayak apa ya? Zaman dahulu kan umat Islam ini dipimpin oleh khalifah ya. Khalifah yang menaungi gitu, menaungi bahkan sampai sepertiga dunia. Nah, ketika uh, apa ya terjangkau gitu sepertiga dunia itu, ya dunia jadi lebih damai dan lebih tentram gitu. Mungkin dari masalah ya pemimpin umat Islam tersendiri gitu yang mengarahkan, maksudnya apa ya, yang menunjuki jalan lah istilahnya, yang mengatur. Kalau sekarang kan kayak umat Islam itu tanpa arah, tanpa pemimpin. Ibarat anak yatim lah gitu umat Islam. Jadi bahan perenungan sih. Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya mungkin? Alfian sama Abdul, Rahman, Saparudin, Alfian Alfarizi. Sepatah dua patah. Kapan bang baru bisa join? Topiknya Santai. ngomongin apa deh? Masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Sangat luas bahasannya. Mana menurut kamu permasalahan di dunia ini tuh yang paling urgent untuk diselesaikan permasalahan apa? Masalah lingkungan sih menurutku. Oh, kenapa tuh? Oh, ada di sini nih. Soalnya Ini Alfian ada di sini nih. Sah. Kau jurusan apa sih? Lupa kok. apa? Jurusan apa? Aku SITH. Oh, sih TH. Oh, iya lingkungan banget. Kalau kan maksudnya kita hidup berdampingan sama lingkungan gitu ya. Dan pada asalnya kebutuhan kita ada di alam gitu. Jadi Hmm. kalau kalau lingkungan itu nggak dijaga, kebutuhan fundamental kita kan keancam. Hmm. Itu yang kalau tadi aku dengar pada ngomongin manusia itu akhirnya punah akibat ulahnya sendiri karena Hmm. kebutuhan dasar yang ada di alam itu akhirnya kan rusak, nggak bisa optimal lagi kerjanya. Hmm. Jadi masalah lingkungan tuh menurutku hari ini jadi hal yang sangat urgent. Hmm. Bahkan dari kalangan umat Islam juga banyak yang kurang aware gitu masalah lingkungan, masalah plastik gitu-gitu. Hmm. Gitu menurutku. Hmm. Overpopulasi masalah gak dari sudut pandang kamu? Tadi karena banyak banget nih dibahas overpopulasi tadi. Overpopulasi menurutku masalah sih. Cuma Kamu, eh, kamu termasuk yang percaya itu akan terjadi atau yang nah iya, termasuk wah kayaknya masih bisa aman nih. Soalnya kan gini ya. Ini hal yang menarik nih yang ingin aku sampaikan juga nih tentang permasalahan ini ya kan. eh, di zaman dulu ya, ilmuwan zaman dulu tuh dulu kalau nggak salah ya seingat aku tuh pernah memprediksi eh ada prediksi di tahun 1900 atau di tahun 2000 sekian ya dan udah kelewat dah. Itu manusia apa bumi itu bakal punah karena overpopulasi. Tapi menariknya kita sampai sekarang masih ada karena kemajuan teknologi yang membuat kita tuh mampu untuk mengatasi berbagai macam permasalahan itu sampai-sampai kita masih apa namanya
mampu membantah prediksi yang dibuat sama si ilmuwan zaman dahulu kala itu. Aku udah agak lupa. Aku sempat baca sama nonton videonya. Nah, sehingga bikin banyak ilmuwan itu percaya bahwa meskipun kita ada prediksi overpopulasi, itu manusia pasti akan menemukan caranya untuk tetap bisa melanjutkan kehidupannya gitu, meskipun populasinya terus bertambah. Tapi ada juga orang-orang yang nggak percaya akan hal itu gitu. Yang tadi mungkin aku udah jelasin ya. Ketika apa namanya kan di bumi itu punya kapasitasnya pasti ya. Eh, dan ibaratnya gini lah. Misal manusia itu kan butuh oksigen. Oksigen tuh dari tanaman. Sebenarnya nggak dari tanaman doang ya. Ini simplifikasi aja. Dari alga dan lain sebagainya itu bisa dapat juga di laut. Ibaratnya dari tanaman lah gitu ya. Tanaman. Nah, seharusnya kan gini ya. Ketika manusia itu nambah satu, harusnya tanaman juga nambah gak sih? Ya nggak? Supaya manusia manusia ini tuh bisa tersokong kehidupannya atas oksigen yang didapat dari tanaman ini. Ini simplifikasi aja ya. Ini oksigen ya. Ya nggak? Bener nggak? Apa namanya? Iya. Gambaran kayak gini yang secara sederhana ya. Kayak gitu. Nah, tapi kan kondisi sekarang itu gini ya. Kita punya hutan. Nah, ini ada manusia nih. Nah, nambah manusia, nambah lagi hutan yang dihabisin buat properti, buat lahan apa pertanian, buat lahan apa gitu. Dan ini kan jadi berkebalikan gitu. Yang seharusnya ketika nambah satu manusia itu semua semua kebutuhan manusia yang berkaitan dengan alam itu harusnya bertambah juga sejumlah keberadaan manusianya. Justru keberadaan bertambahnya manusia ini mengurangi daya hidup manusianya itu. Iya nggak? Gitu nggak? Makanya banyak orang-orang yang sebenarnya pesimis dengan hal ini dan bilang meskipun memang manusia bisa jadi membuat sebuah teknologi untuk bisa apa namanya ngeekspansi planet lain untuk dijadikan tempat tinggal, tapi kayaknya sebelum ekspansi itu terjadi manusia udah mati duluan karena ya tadi gitu. Manusia semakin banyak, nggak bisa mengontrol apa yang mereka butuhkan, mereka tetap butuh makan dan sebagainya, mereka menghancurkan semuanya, dan pada akhirnya nggak terjadi, nggak keburu bisa terjadi ngeekspansi planet lain ya, nge-terraform per planet terdekat misalnya. Kamu masuknya ke yang optimis atau pesimis, Alfian? Itu sih tadi aku kayak bukan nggak begitu yakin. Untuk saat ini kayaknya overpopulasi belum belum jadi kegentingan gitu bagiku. Hmm. Tapi kalau menurutku ya satu saat bisa aja gitu. Jadi agak apa pesimis ya berarti ya. Soalnya sama kayak yang abang bilang kayak manusia bakal nyari cara gitu gimana kita bertambah tapi kebutuhan kita kan tetap tersokong gitu. Dan dibuktikan dengan banyak hal gitu ya, banyak teknologi itu kan menurutku bisa nunjukin kita bisa adaptasi gitu loh. Hmm. Tapi ya satu saat Allah alam. Tapi aku tetap apa namanya, merasa ya nanti hal seburuk itu bisa aja terjadi. Hmm. Karena apa ya, kalau kita ngelihat dari sisi sumber daya manusia juga yang punya interest, punya kepedulian sama tadi bisa teknologi gitu-gitu itu nggak banyak gitu. Banyak orang yang banyak mulai abai kan, yang apa ikut-ikutan doang, yang pendidikan sekarang katanya nggak ini gitu lah. Jadi kalau sumber daya manusianya aja ya nggak mau maju ya, yang mengundang kepunahan diri sendiri. Gitu. Hmm. Tapi untuk hari saat ini sih menurutku aman, bagiku aman. Menurut kamu mending anak banyak, anak sedikit? Mending anak Mending istri banyak, istri sedikit? dikit Beda dah, lagi ya itu ya. anak banyak kali. Oke. Yakin bisa ngurus semuanya jadi orang-orang berkualitas gak? Yang gak ngebebanin muka bumi. Nah itu kan tugasnya orang tua kan. Dan gimana tanggung jawab kita terhadap orang-orang atau keluarga-keluarga yang belum mampu untuk mendidik anaknya dengan baik. Mm-mm. Tapi kita berusaha untuk membuat apa
membuat banyak anak, ibaratnya lah ya, misal kita bikin banyak anak, tapi keluarga kita aman. Misalnya kita punya punya daya nih untuk bisa punya 4 sampai 5 anak misalnya. Terus kita dengan 4 sampai 5 anak itu kita bisa membuat bisa mengusahakan agar anak-anak kita memiliki kualitas yang lebih tinggi dari kita, kayak gitu. Tapi ada keluarga-keluarga lain yang dengan berbagai macam permasalahannya itu sosial, ekonomi, kesehatan dan sebagainya yang membuat mereka tuh sulit untuk bisa menghasilkan generasi yang terbaik, tapi mereka masih apa ya 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 itu mereka nggak ada yang memperdulikan itu. Apakah baiknya kita eh, ngasih spare spare apa namanya spare space kita untuk orang lain? Misalnya ketika tadi ya ini kalau misalnya ngomongin anak ya, jumlah anak. Kita punya kemampuan buat punya 5 anak, tapi kita ya udah punya 3 aja, duanya itu kita kasih buat kita perhatiin orang lain biar keturunan orang lain itu jadi bagus juga gitu. Ya agak sempat kepikir sih tadi di aku. Apa harusnya kayak gitu atau gimana ya? Kalau ngomongin ini nih, ngomongin kualitas manusia ya. Soalnya kan tadi kan ini berhubungan banget ya dengan tadi dibahas. Sebenarnya yang bermasalah itu kualitas manusianya. Apa namanya? Tapi saat ini manusia semakin lama semakin banyak. Apakah memang kita udah harusnya mementingkan kualitasnya dulu nih gitu, supaya lebih banyak orang-orang yang terperhatikan misalnya. Apakah baiknya kayak gitu? Supaya gerak kita tuh apa ya, permasalahan yang kita timbulkan tuh nggak secepat perubahannya, nggak cepat terjadi. Kan salah satu faktor kenapa permasalahan itu makin banyak dan macam-macam, salah satunya karena memang ini juga kan, nambah orang banyak, masalahnya makin banyak, tapi yang ngurusin orang-orang banyak ini tuh dikit. Ya, orang yang kuliah aja di Indonesia segimana, yang S2 lebih sedikit lagi, doktoral apalagi. Susah sekarang buat apa namanya? Dosen-dosen S3 tuh nyari-nyari tuh. Di fakultas aku tuh diajar ya 3 matkul ya, sama satu orang yang sama karena keterbatasan pengajar. Itu doang. Itu terus yang ngajar tiga tiga matkul. Di Indonesia aja proporsi dokter dengan pasien itu masih 1 banding sekian puluh. Aku udah agak lupa sih, tapi itu nggak ideal. Belum lagi dokternya ada yang abal-abal. Ya, ini pembahasan kita agak ngelantur kemana-mana. Tapi sebenarnya gini ya, ini karena udah malam juga ya. Aku kenapa aku pengen ngebahas ini? Karena gini, eh, yang tadi aku bilang di awal ya, kadang-kadang tuh kita ngelihat permasalahan tuh simple. Kayak, oh ini kayaknya masalah orang-orang nggak ngerti agama nih. Tapi sebenarnya masalahnya tuh kompleks gitu loh. Bisa jadi ketika kita berusaha untuk ngeberesin ini doang ya, tapi ada permasalahan lain yang membuat ini tetap muncul gitu. Makanya nggak bisa sendirian kita nyelesain permasalahan yang banyak ini. Mungkin tadi ada orang yang tertarik di lingkungan, ada orang yang tertariknya di teknologi, ada orang yang tertariknya di ekonomi sosial, ada orang yang tertariknya di psikologi, ada orang yang tertariknya di pendidikan, ada orang-orang yang tertariknya di apalagi teknologi udah ya. Ya apapun itu lah ya, kesehatan misalnya. Dan itu harus harus apa namanya, harus memang mau nggak mau harus diselesaikan bareng-bareng kayaknya. Karena permasalahannya itu memang sekompleks ini yang sekarang sedang terjadi itu, dan kita tuh butuh orang-orang berkualitas untuk bisa menyelesaikan ini, dan orang-orang berkualitas itu siapa? Kita gitu. Soalnya kan kita ya, ini pasti di setiap kampus diulang-ulang sih. Kalian adalah orang yang beruntung telah apa namanya mampu mengenyam pendidikan tinggi gitu ya. Nah, makanya kita tuh jadi penting karena kita udah dapat kesempatan yang lebih, kita udah dapat amanah yang lebih dengan kita lebih berilmu untuk bisa menyelesaikan berbagai macam hal ini. Contohnya kayak gini nih, contoh sederhana ya, ketika kita sangat sederhana melihat permasalahan, eh, ada 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 desanya tuh miskin, terus di desanya itu terjadi permutatan. Ketika kita dakwah ke sana, susah untuk bisa bikin mereka
kembali ke jalan yang lurus karena mereka mudah untuk dimurtadkan atas dasar kondisi ekonomi mereka yang sangat rendah gitu. Sehingga sedikit disogok kan itu ya kita sering lah ya dengar dengar banyak ceritanya dikasih sedus Indomie pada langsung convert gitu ke agama yang lain maksudnya. Nah, apakah cukup kita mendakwahkan apa namanya Islam aja ke mereka? Bisa jadi nggak cukup. Tapi kita harus menyelesaikan juga permasalahan ekonomi di desa itu. Kita perlu menyelesaikan permasalahan sosialnya. Kita perlu menyelesaikan masalah pendidikannya. Termasuk sekaligus permasalahan apa namanya agamanya juga di sana gitu. Supaya nanti mereka punya apa namanya pertahanan yang kuat dari permutadan itu gitu. Karena kalau misalnya kita dakwah aja nih misalnya ngejelasin Islam tuh kayak gimana dan sebagainya ke mereka, terus mereka oh ya ini kayaknya bener nih. Tapi ketika mereka itu imannya rapuh atas dasar ketidakkuatan aspek primer mereka, ketika ada orang-orang yang mampu memberikan kepuasan atau kebutuhan primer kepada mereka, mereka kemungkinan akan mengikuti orang-orang yang bisa memberikan kebutuhan primer itu kan. Kayak gitu. Makanya ya nggak bisa diselesaikan satu arah. Kayak diskusi tadi tuh. Sebenarnya apakah harus tauhid dulu atau harus akhlak dulu atau apa namanya ibadah dulu ya, atau apa dulu ya kayaknya sih saat ini nggak bisa ya. Nggak bisa parsial menurut aku sih secara pribadi ya. Dari diskusi di grup juga. Karena ya kalau misalnya kita parsial nih kayak tadi tauhid dulu nih dibenerin sampai semua orang tuh memahami tauhid dengan benar misalnya. Tapi bab-bab yang lain adab akhlak dan sebagainya nggak dibahas ya nanti kayak jadi orang yang sempat dimention mungkin ya kan dia kalau di videonya sangat ini ya memiliki tauhid yang sangat kuat gitu tapi eh, mungkin dalam hal-hal lain kayak dia masih belum mampu untuk menghormati tempat peribadahan orang lain yang itu bisa melukai orang yang beribadah di situ dan bikin orang itu justru nggak respect ke Islam dan melihat Islam sebagai musuh malah jadi nambah musuh gitu misalnya karena bab lainnya nggak di apa namanya nggak dipelajari juga gitu. Nah, makanya ya eh, ketika pun kita ngomongin akhlak doang ya ya mereka masih berada di jalan yang salah kalau misalnya tauhidnya nggak dibenerin kan sebenarnya. Nah, makanya mau nggak mau eh, kita harus 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 bisa menyerang di berbagai sisi dan kita perlu memahami sebenarnya kemampuan kita tuh ada di mana masing-masing dari kita ya. Ya aku sendiri masih nyari masih berusaha untuk mengkristalisasi lah karena ya kalau ini sedikit cerita aja mungkin kalau aku karena dulu di teknik fisika ngomongin banyak teknologi AI dan sebagainya aku punya concern tersendiri terkait eh, letak letak manusianya akan ada di mana ketika AI ini tuh terus berkembang gitu karena aku punya gambaran kemungkinan eh, apa namanya kecerdasan buatan itu nanti bisa jadi akan sangat berkembang pesat di kemudian hari yang membuat manusia itu tuh nggak ada artinya gitu aku punya kekhawatiran itulah. Nah, makanya aku tuh masuk psikologi untuk mempelajari manusia lebih dalam dan ingin ngeriset beberapa kaitannya antara manusia dan teknologi dan ketika mereka saling berinteraksi itu menimbulkan apa supaya manusia punya standing position, kita bisa mengembangkan etika dalam membuat teknologi dan sebagainya, membuat apa namanya apa pembantu kita gitu ya, teknologi yang membantu kita itu kayak gimana supaya tetap bisa berjalan dengan baik tuh di bagian itu. Nah, aku concernnya sekarang ke arah sana. Nah, dan setiap orang pasti nanti punya concernnya masing-masing kan. Nanti mungkin Fakih, Hasan, Alfian, Abdul ya. Itu pasti mungkin nanti punya 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 standing posisinya sebenarnya apa yang memang perlu aku kontribusikan dalam diri aku yang aku miliki saat ini untuk bisa meringankan beban yang lagi ditanggung sama bumi sendirian gitu. Nah, bumi kan ini ya, ya bahasanya mungkin tadi ya, bumi sedang menanggung dosa-dosa manusia gitu. Kasihan gitu kalau misalnya bumi bisa bicara gitu ya, itu pasti lagi kayaknya mungkin lagi nangis, lagi apa gitu, merintih kesakitan ya karena kita yang jahat gitu ke tempat tinggal kita sendiri. Nah, tapi ya kita juga harus mampu untuk membuat ini tetap bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Ya, masalahnya banyak pasti ya.
Peperangan aja kita belum beres-beres tuh kan. Di daerah Arab Timur Tengah ya. Pasti selalu ada. Kemarin ini apa namanya, Ukraina ya. Terus Jepang, Jepang lagi, Cina Amerika ya. Apalagi ya banyak kan. Nah, cuma sekarang ya kita perlu nyari tahu apa yang bisa kita lakukan. Dari lihatnya permasalahannya itu memang nggak sesimpel apa yang kita lihat aja. Bahwa bisa jadi ada gambaran masalah yang sangat luas dan lebih kompleks lagi. Cuma ya mau nggak mau kita tetap harus bisa optimis untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu. Jangan sampai ketika ngelihat tantangan yang besar ya, kita melihat bahwa udah nggak ada harapan lagi. Makanya kemarin tuh aku tuh di video kayaknya nyampein ya, ketika ketika semisal besok kiamat, kalau misalnya kita lagi apa namanya memegang biji kurma kan diminta untuk ditanam ya si biji kurmanya. Artinya kita nggak pupus harapan sekalipun kita udah tahu hal terburuk yang akan terjadi gitu. Dan saat ini kan manusia udah memprediksi kemungkinan terburuk itu kan di beberapa tahun kemudian. Ya anggaplah ya kalau misalnya kita dikorelasiin sama hadis itu, anggaplah kita seakan-akan atau memprediksi tahu apa namanya besok kiamatnya itu kapan, meskipun ya wallahu alam sih. Ya cuma itu jadi peringatan aja buat kita ya, hasil prediksi itu untuk bersegera ngelihat sebenarnya biji kurma yang lagi kita bawa tuh apa gitu, untuk segera kita tanam gitu. Karena pasti setiap dari kita kan ngebawa biji kurma masing-masing kan, yang itu pasti beda-beda tuh. Nah, itu perlu segera kita tanam nih saat ini ketika kita udah tahu bahwa memang ada permasalahan yang nanti akan kita temui di kemudian hari. Entah itu tadi ya, ini agak jauh banget sih memang sih overpopulasi. Ya, tapi kemunculan ini tuh makin makin kerasa ya dengan munculnya child free ya. Itu menurut aku semakin apa ya? Jadi indikasi bahwa bahwa ada orang-orang yang semakin aware tentang isu overpopulasi. Entah itu mungkin karena Avenger juga ya kemarin viral. Nah, cuma ya isu itu jadi keangkat lah. eh, Lingkungan juga ya. Ini aku juga concern di bagian ini ya. Berusaha untuk melakukan berbagai macam hal kecil aja yang bisa dilakuin. Jadi ketika kita punya biji kurma ya, kan nanti buka puasa banyak kan biji kurma ya, kita tanam ya. Nah, biji kurma apa yang sekarang lagi kita bawa dan perlu kita tanam? Nah, itu kita perlu mengidentifikasi ini. Nah, nah, yang mana sih ini nanti kita diskusikan minggu depan. Nah, jadi nanti kalian coba pikirkan ya masing-masing sebenarnya hal apa yang bisa kalian kontribusikan untuk menyelesaikan permasalahan yang carut marut ini. Ada yang mau didiskusikan sebelum ditutup? Tadi Kang menarik yang terkait ilmuwan yang memprediksikan overpopulasi ya. Aku jadi keingat itu hadis Nabi bahwasanya umat Islam itu bakal jadi buih di lautan gitu di akhir zaman. Itu mirip gak dengan itu? Bisa Iya kan? jadi ya itu. Bisa jadi ya. Iya. Orangnya banyak tapi nggak berkualitas. Ya benar. Jadi kalau aku sih mikirnya ya apa ya? Aku bakal punya tugas gitu, nyiptain satu orang sama dengan kapasitasnya itu 200 orang, maksudnya bisa mampu Nah, menanggulangi 200 orang gitu. nah, iya, Itu iya. sih aku kepikiran itu. Ya, penting tuh, bagus, 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 bagus. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mungkin nggak ada ya. Nanti buat minggu depan silakan coba disiapin biji kurmanya. Minggu depan udah puasa ya? Benar juga. Nah, silakan siapin biji kurmanya. Yang mau kalian tanam itu biji kurma apa? Hal apa yang ada yang kita miliki saat ini yang itu sebenarnya bisa kita kontribusikan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Meskipun ini ya, meskipun hal itu masih benih, tapi kan semoga ke depannya bisa begitu ya. Apa yang kita miliki itu bakat kita atau concern kita ke arah mana gitu.
Ya, aku juga merasakan kayak gitu sih. Aku waktu dulu pas S1 yang masih agak ngawang, tahu ini mau ngapain dan sebagainya tuh masih kurang jelas. Tapi ya sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah ketika aku menjalani kehidupan, aku jadi tahu hubungannya. Kenapa kenapa aku harus belajar di teknik dulu dan kenapa aku sekarang kuliahnya harus di UGM di jurusan ini dan ketemu sama orang-orang dan dosen-dosen ini ya. Aku cukup jadi dapat kaitannya ya kenapa Allah tuh mentakdirkan skenario ini buat aku gitu. Yang aku pikirnya suuzon lagi husnuzonnya artinya harus mengarah ke arah sana gitu yang tadi aku ceritain. Nanti kalian coba coba cari ya si bibit ini yang benih yang nanti kalian coba ceritakan di minggu depan. Itu sebenarnya bagian dari ini juga ya penulisan life plan, cuma lebih apa ya ya lebih lebih mendalam lagi ke diri kalian lah tentang hal ini. Nah, nanti kita coba lihat nanti minggu depan sebenarnya ada bagian apa aja yang bisa kita coba kontribusiin untuk dunia ini supaya seenggaknya kita udah punya gambaran kita akan menapaki jalan seperti apa. Oke, mungkin gitu aja untuk mentoring kali ini. Wah, pas nih jam 22. Sambil siap-siap dibuka kameranya untuk kita foto bersama. eh aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ya dalam mentoringnya. Mudah-mudahan bisa ngasih insight dan gambaran supaya kita eh makin punya keinginan dan semangat untuk bergerak lebih jauh lagi supaya kita jadi orang yang jalan di tempat aja atau ikut-ikutan orang lain jadi orang-orang yang hanya berbaring sendiri di rumah. Oke. Ada yang mau screenshot? Ada yang boleh tolong screenshotin? Aku bisa. Oke. Nah, give your Kalau best-nya harus screen kelihatan. semua ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bukan 3 ya. 1, 2, Gaya 1, bapak-bapak 2, style. 3. Bapak-bapak nggak banyak gaya. Iya Hanya cuy, jempol doang. susah ya. Aduh, bapak. Mungkin gitu aja ya. Makasih, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Selamat istirahat dan semoga tetap semangat menjalani besok hari Senin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.